eh, Kalau sekarang pergerakan kuat ke atas, apakah buy bisa menjadi pilihan? Oke. Nah, kalau sekarang seperti ini, tebal seperti ini, kan sudah kita sampaikan, ini cenderung naik, tetapi posisinya sangat tidak tepat ketika mengambil posisi tebal seperti ini dan berada di level seperti ini sangat tidak tepat. Nah, kapan tepatnya? Ketika nanti dia turun dulu atau koreksi turun, baru kita ambil posisi buy. Jadi jangan mengambil posisi di puncak-puncaknya. Ini saya katakan puncaknya karena dia berada di levelnya. Jadi sangat tidak rekomendasi untuk mengambil posisi buy meskipun arah kecenderungannya ke atas. Kecuali ya tadi ada koreksi turun dulu. Ya, koreksi turun itu kalau masih candlenya ini berarti dia ada volume, ada sumbu yang muncul di sana yang cukup ya. Sumbu itu paling tidak sepanjang target kita, misalkan target kita 200, dia koreksinya 200 di bawah. Misalnya begini. Nah, dia ada space untuk kita taking profit sampai di ujung atasnya. Kalau terlalu kecil jangan, nanti beresiko ya. Ini namanya koreksi turun seperti ini. Nah, apakah kita bisa masuk posisi seperti ini? Sekali lagi ukur kira-kira target kita ada sampai di ujungnya minimal. Kalau ada silahkan. Ya, kalau tidak ada terlalu mepet jangan ya, karena ini juga berada di wilayah puncak meskipun bukan puncak tertingginya, artinya dia menyentuh levelnya ya, menyentuh level itu berpotensi nanti bisa memantul kembali, sehingga harus betul-betul hati-hati di sana. Bukan tidak boleh, semuanya tidak masalah seperti ini mau ambil posisi buy, yang penting nanti ada antisipasi. Karena kalau kita ketakutan, selalu ketakutan, sementara ada sudah memenuhi dari kriteria kita, maka yang ada nanti kita selalu kehilangan peluang, ketinggalan kereta istilahnya. Yang terpenting bukan pas di ujung atas tebel, tidak ada penolakan kita masuk posisi buy, sangat berisiko seperti itu. Oke, kita coba untuk manfaatkan di menit-menit terakhir ketika candle ini ada penolakan. Nanti kita coba lihat di sana ya. Ada penolakan yang tidak terlalu banyak ya, penolakan yang tidak terlalu banyak ini bagi saya masih belum cukup target ya. Sebenarnya boleh-boleh saja karena kecenderungannya masih bergerak ke atas ya. Tapi style atau gaya kita yang kita lakukan ya tentu menjadi catatan tersendiri ya. Mungkin bagi kita ini cocok, bagi orang lain belum cocok ya, nanti yang menentukan adalah masing-masing. Bagi orang lain tidak pas, bagi saya pas, saya tetap jalan meskipun kondisi terkadang melawan arah ya, tidak masalah. Yang penting sekali lagi kita sudah punya pengetahuan, sudah punya pengalaman di sana, bahkan sudah punya pengalaman untuk mengantisipasi, sudah punya pengalaman untuk melakukan recovery ya, kondisi market yang berbalik, kondisi market yang searah, tidak masalah. Yang penting masih bisa mengatasi dengan baik ya. Oke, kita lihat di menit-menit terakhir, kurang 5 menit ini di posisi seperti ini, hijau ini artinya momentum bullish yang masih kuat ya. 5 menit ini kecil kemungkinan hijau ini habis, sehingga tetap didominasi oleh bullish, oleh buyer. Cuma kalau mendekati level begini, kalau saya sendiri masih tunggu hingga koreksi, atau sekaligus kalau naik sekalian ya, break sekalian. Meski ada peluang naik itu ada, jadi ini kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, nanti lebih bagus lagi dia sudah naik, sehingga high dan low nya menuju ke atas. Sekarang dari sini sudah mulai bergerak, dari sini mulai naik, bisa jadi naiknya nanti sampai di ujung sini, habis itu balik turun lagi atau mendekati level di atas ini ya, mendekati level, habis itu balik turun lagi. Ini berpotensi memantul lagi. Kurang 3 menit dari pergantian candle ya, masih kurang 3 menit, posisi masih bullish mendominasi. Sekali lagi bullish masih mendominasi, bergerak pelan tetapi pasti. Ini mengindikasikan kekuatan
kekuatan buyer ya, kekuatan bullish yang cukup dominan di sana, maka peluang untuk naik lagi sangat besar ya. Tentu lebih besar lagi ketika break dari levelnya. Meskipun ini sudah cukup memberikan informasi, memberikan petunjuk bahwa bullish itu masih kuat ya, sehingga bisa berpotensi mendekati 16.57. Kalau kita lihat range yang hari Jumat kemarin seperti ini. Nah, nanti bergeraknya kira-kira mendekati 16.57, sekian. Tetapi tentu harus diuji dulu di sini. Ini harus diuji dulu. Kira-kira kuat enggak melewati levelnya di sini. Di menit-menit terakhir masih tebel, ada koreksi, kita mencoba untuk memanfaatkan peluangnya. Apapun yang kita lakukan, yang terpenting kita sudah siap semuanya ya, tidak masalah. Sudah siap dengan antisipasi, tidak menjadi masalah ya. Oke, sayang sekali ini berada di levelnya di sini terhenti ya. Meskipun bullish ya, tapi terhenti ini juga harus hati-hati karena berpeluang akan memantul kembali. Oke, coba di menit-menit terakhir kita masuk posisi buy. Oke, kita masuk posisi buy di menit-menit terakhirnya. Kemudian nanti juga kita akan antisipasi di bawah. Kita antisipasi di pergerakan di sini. Sekitaran berapa ini? 350-an ya. Kita bisa antisipasi di sana. Atau bahkan kita bisa tunggu ya. Antisipasi itu tidak harus sell stop, tapi kita bisa gunakan nanti limit buy atau eksekusi langsung ya. Kita tunggu dulu biar ketemu ya. Ini baru pergantian candle biasa. Sebelum bergerak naik biasa nanti akan sedikit begini ya. Yang terpenting kita sudah antisipasi semua ya. Kalau tidak punya skill, tidak punya pengalaman, boleh pakai pending order di bawah, boleh pakai sell stop, boleh pakai buy limit dan sebagainya ya. Yang terpenting cocok dan nyaman buat kita. Yang kita lakukan itu cocok dan menjadi bagian dari style kita, tidak masalah ya. Targetnya paling dekat buy-nya di ujung sumbu di sini, sekitar 300 ya. Ini sudah 100 mungkin ya. Nah, hampir 100 lagi sudah. Bergerak kecil sudah hampir 100 lagi. Kita karena ini berada di level, teman-teman harus hati-hati ya, seperti ini. Belum break di level ini bisa jadi nanti memantul soalnya. Kalau kita pengen bergerak dengan cepat ya, kita bisa manfaatkan posisi kita ketika sudah profit untuk segera diantisipasi, diambil atau kita antisipasi di bawahnya. Semuanya ada plus dan minusnya. Bahkan mengambil antisipasi tidak harus di sini, di ujung sini pun tidak masalah. Misalnya ya, ini berapa ya, 1000 ya, 1000 sekian, naik sedikit. Nanti dalam perjalanannya kita juga bisa lakukan recovery ya, baik dengan buy atau sell, atau dengan pending order buy stop, dengan sell stop, buy limit, sell limit. Silahkan dicoba, harus dieksplor, harus digali sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan skill kita tentunya ya. Perhatikan pergerakan ketika dia berat, di awal-awal juga berat, di awal berat, nanti setelah di 15 menit ternyata dia betul-betul berat dan mulai berbalik ya, kita harus segera ikut arah ya. Tidak selalu yang kita lakukan di awal profit, ada kalanya di awal profit, ada kalanya lebih lama. Kita akan coba kondisi yang berada di ujung level ini, kita pas mengambil posisi di situ,
Nah, ketika nanti marketnya berbalik, seperti apa kita antisipasinya? Kita bisa close, bisa tutup sesuai dengan batasan kita, misalnya 500, atau kita bisa lakukan pending order berikutnya ya, dengan buy limit tadi atau dengan sell stop boleh. Kita bisa antisipasi juga di bawahnya 300 itu di sini. Ukur, kita bisa ukur saja jaraknya juga. Banyak cara untuk kita lakukan recovery. Nah, ini di sini adalah tengah-tengahnya. Maka kalau mengantisipasi, kita bisa ambil di tengahnya di sini untuk sell stopnya ya. Lotnya bisa dinaikkan atau didua kalikan. Targetnya nanti di level di sini. Nah, bagaimana kalau nanti misalkan menyentuh kembali lagi, naik lagi ya, berlaku recovery, berlaku batasan resiko. Mana yang kita batasi? Yang lotnya besar, yang melawan arah, sehingga kalau tersentuh di bawah kemudian naik lagi, lihat tekanannya, batasan yang di bawah sudah memenuhi syarat kita, ya kita tutup, kita close, kita rugikan. Resiko di dalam kita mengantisipasi semuanya harus kita pertimbangkan ya. Kalau tidak mau ya kita batas, kita langsung tutup rugi, close rugi, sehingga kita lebih tenang ya, tidak bermain dengan pergerakan naik dan turun dan membuat kita jadi deg-degan ya. Kalau dalam batas yang wajar, kita masih jaga, masih tunggu ya tidak masalah ya. Tiap orang, tiap individu punya batasan yang berbeda ya. Mungkin ada yang membatasi 300, ada yang membatasi 500, ada bahkan yang sampai 1000 lebih ya. Kalau mereka stay-nya seperti itu dan selama ini menggunakan cara itu bisa menyelesaikan dengan baik ya tidak masalah. Just do it ya, lakukan saja. Oke, perhatikan dari sekarang sudah 6 menit ya, lebih dari 5 menit pergerakan tadi sempat naik. Sekali lagi posisi karena berada di level ini berpeluang memantul, sehingga kita perhatikan walaupun sudah terlanjur kita ambil posisi, ketika dia bergerak naik sudah tidak mampu, ini height-nya sudah di sini, kemudian dia ternyata ditolak ya, tidak mampu naik lagi, ditolak jadi warna merah. Merah yang seperti ini tidak serta-merta menjadi dasar dia langsung kuat ke bawah ya, karena ini masih baru menit-menit awal, masih 7 menit, ini masih terlalu jauh ya. Masih terlalu jauh, bisa saja berlaku dua-duanya, sehingga jangan cepat mengambil keputusan, jangan cepat mengambil tindakan selagi belum ada petunjuk yang membuat kita lebih yakin ya. Bagi saya masih cukup jauh, antisipasi pun masih bisa dilakukan dengan baik ya, masih jauh. Kalau kita mengantisipasi dengan sell stop ya boleh di 164106 ini untuk sell stopnya. Kalau tidak mau atau menunggu kondisinya, bisa kita sambil monitor pergerakan, sambil melihat bagaimana kemampuan seller ini menekan ya. Lagi yang masih bergerak kecil, biasa saja dalam trading. Ketika kita entry kemudian minus ya biasa, tidak usah terlalu didramatisir atau terlalu dipermasalahkan. Yang terpenting endingnya bagaimana nantinya ya, bisa berakhir dengan profit atau minimal bisa menekan tingkat kerugian sekecil mungkin ya. Dan sayang sekali malam hari ini tidak ada volatilitas yang tinggi, pergerakan hanya seperti itu ya, sehingga kita cukup sulit untuk bisa lakukan recovery dengan cepat atau bisa kita dapatkan keuntungan dengan cepat ya. Sehingga ya harus disadari ya, ada kalanya market itu bisa jauh lebih cepat, jauh lebih lambat,
sehingga ada kalanya mempengaruhi dari penghasilan kita. Ada kalanya kita bisa dapat profit dengan cepat dan banyak, ada kalanya satu hari juga minus, ada kalanya profit kecil, dan ada kalanya kita tidak bisa menemukan peluang atau tidak bisa entry karena tidak cocok semuanya. Jadi trading itu ikuti seperti hanya air mengalir ya, tidak usah terlalu dipaksa dengan harus target sekian, tapi ikutilah yang menjadi sistem kita dan market seperti apa kondisinya ya. Di situ nanti akan lebih nyaman, akan lebih menyenangkan, dan tentu bagian dari seni adalah ketika kita betul-betul sudah bersabar dan mengantisipasi semuanya. Di posisi masih bergerak di antara ini ya, belum ada yang signifikan. Ambil posisi pun masih belum terlalu penting ya, masih jauh. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang dari tadi monitor, yang dari tadi mengamati pergerakan dan mengikuti. Mungkin ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, baik terkait posisi, baik terkait dengan analisa maupun risk management mungkin ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, disampaikan. Mungkin di kelas tidak ada atau tidak cukup waktu untuk tanya jawab, mungkin seperti ini boleh, kalau ada waktu silakan disampaikan saja. Sambil kita melihat kondisi market terkininya ya. Ini perhatikan sudah 11 menit, ini bergerak lebih kuat ya. Kita akan antisipasi nantinya ya. Tunggu koreksi dulu. Nanti kita antisipasi dengan mengikut kondisi marketnya. Antisipasinya dengan memanfaatkan sell dulu 0, kita buat 2 kalinya, kita tunggu koreksinya. Antisipasi dulu ya, kita siapkan aja dulu sambil melihat stabilnya, karena kalau bergerak kecil seperti ini juga nanti percuma kita masuk posisi dan kita dapatnya tidak segera exit juga ya. Oke, terlalu kecil, masuk lagi, naik ke atas lagi, nanti kita akan antisipasi ya. Kita coba lihat di H4 ya. Kita coba lihat di H4, posisi H4 seperti apa ya. Oke, posisi H4 masih cenderung naik ya. Oke, sehingga kita bisa kembali ke H1. Saya akan masuk lagi dengan posisi buy dulu ya, nggak jadi soalnya masih naik. Di H4 masih kondisinya masih cenderung naik ya. Jadi bagaimana kita bisa meyakinkan ini sempat turun di posisi low-nya di sini, terhenti dan mulai naik ya, terhenti mulai, termasuk yang candle running mencoba untuk menekan, terhenti dan ditolak ke atas, sehingga peluang untuk naik masih terbuka ya, masih tinggi. Karena itu kita tidak antisipasi dengan sell ya, beresiko. Lebih baik nanti ketika dia tebal ke bawah saya akan tambahkan buy-nya. Ini sudah mulai ditolak kembali ya, sudah mulai ditolak ya, bullish sudah mulai ditolak, sellernya mulai ditolak ke atas ya. Nah, kita juga harus hati-hati juga ya ini, karena ditolak, mencoba tadi menolak tapi terhenti juga di harga pembukaan ya. Terhenti di harga pembukaan, ini bisa kembali turun nanti ya, bisa kembali turun dulu ya. Saya tidak mau beresiko, saya akan exitkan dulu, saya akan posisi exit dulu yang merahnya atau yang buy-nya saya pastikan yang di atas itu saya keluarkan dulu, habis itu di bawah kita ambil posisi sell nanti ya. Kita akan yang
di bawah ini bukan tujuan utama kita ya. Di bawah ini hanya untuk membantu mempercepat keluarnya yang buy di atas ya. Yang buy di atas kita pastikan akan segera exit, kita tutup semua, habis itu nanti fokus lagi ke buy ya. Nah ini perhatikan nanti ya, ketika dia turun pastikan plusnya bisa mengcover yang minusnya, habis itu kita sama-sama tutup ya, tutup bersamaan, artinya bareng-bareng kita tutup, baik buy maupun sell kita nanti akan tutup untuk meminimalisir atau mempercepat exit dari buyernya di atas. Oke, sekali lagi yang sell ini tujuan utamanya adalah mempercepat exitnya yang di atas, sehingga nanti kita akan memanfaatkan peluang buy ketika berada di bawah, karena nanti peluang naik masih cukup besar, tetapi karena harganya tinggi kita harus segera keluarkan dulu, segera kita exit dulu dari posisi biar tidak terlalu membebani ya. Kita akan coba pastikan ini akan segera kita exit ketika sudah hampir menutup, atau kalaupun profit sudah tidak terlalu banyak-banyak tidak masalah, yang penting sudah bisa keluar yang di atas. Kira-kira jaraknya mungkin ya sampai di mendekati di sumbunya ya, lebih sedikit nanti akan menutup kerugian yang di atas. Kita lihat dulu sama-sama, kita akan amati apakah nanti bisa keluar dengan baik atau justru sebaliknya. Kalaupun nanti berbalik, apakah kita juga bisa keluarkan dari sana semuanya gitu ya. Mbah Kung, kira-kira ring hari ini Senin berapa? Hari ini hampir sama dengan kemarin, Mbah. Yang kemarin itu sampai di sini. Kira-kira pergerakannya sekitar 3.500, kira-kira sekitar 3.500 ya. Kemudian ada lagi ya, kalau kondisi seperti ini sekarang tidak bisa pakai bantuan Fibonacci, belum bisa Ibu ya. Fibonacci nanti kalau sudah mulai naik ya, Fibonacci kalau nanti sudah mulai naik boleh saja, kalau sudah mulai naik melewati di sini atau break di sana, kita Fibonacci-nya ngambil dari sini ya. Fibonacci-nya mengambil dari ini, dari merah yang di atas, dari sini ke sini, sehingga Fibonacci-nya itu berada kira-kira di sini ya, berada di antara ini, kira-kira di kisaran harga berapa ya, 1657 sampai dengan 1663 ya, mendekati range harian untuk saat ini ya, mendekati range hariannya ini 1661 ya. Kita kembali ke posisi ya, posisi yang bawah tadi selnya sudah kita terlanjur, kemudian ini bagaimana ketika naik seperti ini. Nah inilah kita dituntut untuk selalu mengambil keputusan ya, sehingga kondisi apapun kalau kita sudah memahami ya nyaman-nyaman saja ya. Kalau kita masih belum memahami dengan baik, yang terjadi ketika seperti ini yang tadi sudah kita sampaikan, bahkan ini pasti bingung, dipertanyakan kondisi seperti ini. Kita posisinya buy, kemudian sellnya 2 kali, sellnya kena tapi belum bisa exit, balik ke atas. Sebenarnya seperti ini sudah terbiasa dan harus dihadapi. Nah, apa yang dilakukan seperti ini, yang di bawah ini kita harus batasi, tetap harus dibatasi, jangan terlalu meledak karena lotnya besar. Yang kedua, perhatikan teknikalnya. Teknikal itu apa ya, sekarang ini berjalan, karena ini masih berada di
sekitaran ini ya masih berpotensi dua-duanya, masih berpotensi dua-duanya. Tidak ada yang dominan di sana, masih berpotensi naik dan turun. Hanya saja penolakannya di bawah lebih banyak. Sehingga seperti ini boleh saja kita tutup rugi kita amankan dulu, kita tutup dulu misalnya ya. Sehingga kita tidak terlalu jauh. Nah, seperti ini ya. Kita sudah tutup dulu. Jadi kalau sudah tutup bagaimana? Ya tidak masalah, kita tunggu dulu, jangan langsung ditambah lagi. Kalau ditambah lagi posisinya sama harganya nanti. Lah itu kan rugi. Lebih baik kita merugikan di awal daripada kita sudah terlanjur banyak baru kita recover, nggak bisa nanti. Itu adalah keputusan yang harus kita ambil di kondisi seperti apapun ya. Kalaupun balik lagi ke bawah tidak masalah, tidak usah kita mengeluh dengan kondisi pasar, apalagi pasar seperti ini. Karena saya yakin tadi di time frame yang besar masih bergerak naik ya. Tentu harapan dengan sell yang lebih besar tadi mempercepat posisi buy yang atas itu bisa exit ya. Kenyataannya kita tidak bisa lakukan dengan cepat, maka ya kita bisa ambil keputusan lain ya. Jangan hanya menggunakan satu metode, satu teknik ketika kita salah. Yang terjadi ketika betul-betul di luar dari yang kita perkirakan, maka akan jadi tambah pusing kitanya. Nah ini kan masih bingung, marketnya masih bingung ya. Kalau seperti ini bagaimana? Ya biar aja dulu, kita lihat saja. Biar teman-teman juga terbuka ya jalan pikirannya, analisanya, termasuk risk manajemennya. Tidak selalu harus menggunakan angka-angka yang pasti. Dengan angka-angka yang pasti kita melakukan recovery ya, tidak bisa. Kita tetap mengikuti kondisi dinamikanya. Sekarang masih posisi berada seperti ini. Tidak bisa kita ambil keputusan yang masih candlenya masih bingung, naik turun. Kemudian ketika kita sudah terlanjur mengambil keputusan tadi ya, dan ternyata kita rugikan balik lagi ke bawah, ya itulah yang harus kita tanggung resikonya ya. Setiap keputusan selalu ada plus dan minusnya, selalu ada pengaruhnya ya, dan kita pasti akan merasakan. Tetapi tentu ketika keputusan itu tidak terlalu banyak merugikan, ya tidak masalah ya, kecuali merugikan yang banyak. Strategi penentuan besaran lot saat recovery seperti itu gimana Pak Wi ya? Strategi penentuan lot itu sebenarnya juga bergantung dari kebiasaan kita ya, tergantung kebiasaan kita. Ada kalanya lotnya sama, ada kalanya lotnya 2 kalinya ya, ada kalanya kita tambahkan dengan posisi satu arah dan sebagainya ya. Dan itu relatif ya, bergantung bagaimana kita biasa menggunakan praktek kita atau latihannya ya. Karena semuanya bisa saja nanti berlaku dan itu menjadi pengalaman kita masing-masing ya. Saya banyak menggunakan angka-angka yang terkadang lebih besar ya, untuk antisipasi, untuk recovery dan sebagainya ya, supaya mempermudah atau mempercepat proses keluarnya yang rugi itu menjadi lebih cepat dengan baik ya. Termasuk kondisi ketika mencoba naik ya, kita akan ulang kembali dengan posisi seperti ini. Kita akan coba ulang kembali untuk antisipasinya ya, mengingat tadi sempat bergerak naik tapi terhenti di situ ya, sempat naik tapi terhenti sampai di situ, dia tidak bisa melewati high-nya. Maka dari sini, di pengalaman yang kedua ini, setidaknya sudah banyak belajar dari pengalaman sebelumnya. Nah nanti
kemana kira-kira kita bisa exit ya, kita exitnya di mana. Saya akan mencoba untuk menunggu ini naik dulu hingga mendekati buy yang 0,25, kemudian buy-nya akan saya tutup, saya akan mengambil posisi sell di atasnya ya, kalau dia sempat naik. Kalau tidak sempat naik ya biar aja dia turun sampai di mana, nanti tetap saya manfaatkan peluang buy di bawah. Nanti silakan dilihat aja bagaimana prosesnya.